Selamat datang di jagat lembut. Waspadalah apa yang ada di belakang Anda, karena para lelembut itu selalu ada di sekitar kita. Sahabat jagat lembut, malam ini saya ingin cerita tentang pocong pabrik es patok. Pocong pabrik es patok, tepatnya di Jalan Jogonegaran, Yogyakarta, sebelah baratnya Malioboro. Di ujung belokan itu ada pabrik es peninggalan Belanda. Pabrik es itu terkenal angker. Sudah banyak teman-teman atau tetangga saya yang kebetulan rumah saya dekat dengan pabrik es itu. Dan kalau saya bermain mau ke dalam kampung, harus melewati pinggir pabrik es itu. Sudah banyak cerita teman-teman maupun tetangga saya yang dikejutkan oleh hantu-hantu yang ada di pabrik es. Bahkan banyak yang mencuri pabrik es itu, seperti marmer, seperti barang-barang mesin-mesinnya pabrik yang dulu terbengkalai. Itu mendapatkan kesialan, entah terjatuh, sampai masuk rumah sakit, sampai koma. Bahkan banyak sekali yang melihat ikan lele hanya kepala dengan tulang, dan tidak ada satupun yang berani menangkapnya. Karena ada cerita pengalaman, ada yang berani membawa ikan lele itu, kemudian dimasak, dimakan, tulang dan kepalanya harus dikembalikan ke kolam itu, kolam bekas pembuatan es. Dan ketika dimasukkan ke dalam kolam itu, maka lele itu hidup kembali, tapi dagingnya sudah tidak ada. Jadi hanya tinggal kepala dan tulang. Nah, setiap kali saya mau main ke dalam kampung ke teman-teman, selalu melewati itu, dan saya selalu berlari karena saya takut. Namun dalam keadaan berlari itu, saya terasa seperti ada yang mengikuti. Lama-lama saya hanya bisa menghibur diri. Tidak ada hal-hal semacam itu. Walaupun saya tahu dan saya bisa melihat bahwa ada makhluk-makhluk gaib di sana, seperti kuntilanak, genderuwo,
seperti pocong yang sering sekali menampakkan ada di pohon mangga sebelah pintu pabrik es Patuk. Sampai pada suatu ketika, belum malam sekali, sekitar jam 10-an, di sudut pabrik es Patuk itu ada sumur yang sering dipakai untuk memenuhi olah atau bak mandi dari kamar mandi rumah-rumah sekitar pabrik es. Kebetulan teman saya seorang putri yang bernama Lasti membantu ayahnya menimba air. Jadi ayahnya yang menimba air di sumur, lalu Lasti yang membawa dari sumur ke rumahnya. Pas di sudut, pas belokan sini adalah rumahnya, dan sinilah sumurnya. Setelah beberapa saat berkali-kali mengisi bak mandi, tiba-tiba Lasti teriak sekencang-kencangnya, dan ember yang tadinya dipakai nimba ayahnya diturunkan sehingga jatuh. Boom! Lalu tetangga pada datang, ada apa? Takutnya si Lasti atau ayahnya tuh terjun ke sumur atau jatuh ke sumur. Ternyata Lasti pada saat itu tidak bisa bicara apa-apa, lalu dibawa ke rumah. Setelah di rumah diberi minum air hangat, lalu ditanya, ada apa? Saya melihat pocong pas di pojokan antara sumur dan rumahnya. Jadi sama-sama kaget. Ketika Lasti teriak, ayahnya pun kaget, lalu timbanya diturunkan, dilepas, sehingga bunyi suara boom. Tetangga ini menghibur Lasti. Itu bukan pocong, itu paling kamu berangan-angan atau kamu membayangkan saja, sebetulnya tidak ada. Tapi Lasti bisa bercerita detail bahwa ada talinya, ada matanya merah menyala, mukanya hancur, kainnya penuh darah, dan ada tali-tali. Kalau itu bukan pocong, lalu apa? Sejak saat itu, Lasti yang tadinya anaknya memang pendiam, semakin pendiam. Tetapi di sisi lain, kehidupannya semakin enak. Di sekolah semakin cerdas. Menjadi anak yang pintar. Bahkan di kampung banyak teman-teman yang suka sama Lasti. Walaupun itu cerita-cerita cinta anak-anak kecil. Tapi sedemikian istimewanya Lasti sehingga bisa menarik hati dari teman-teman. Nah, cerita pocong pabrik es ini banyak sekali. Bahkan
Bahkan di samping pabrik es yang ada pohon mangganya tadi, itu dibuat kos-kosan pria. Dan dari penghuni kos itu setiap malam banyak cerita bahwa ada pocong yang selalu lewat di depan kos-kosannya. Bahkan ketika jendela dibuka, pintu dibuka, masih sore pun sudah berani nongol. Demikianlah cerita pocong pabrik es Patok. Percaya tidak percaya, monggo silakan Anda menyikapi